Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah rumah mewah, besar, dan megah, seorang pria baru saja pulang dari kantor. Hari ini ia pulang telat karena ada beberapa dokumen penting yang harus ia periksa. Farel Harzan, pria berusia 35 tahun. Ia melonggarkan dasi, kemudian melepaskan jas yang ia kenakan. Ia berikan pada ART yang berdiri sejak tadi di sebelahnya. "Nita belum pulang?" tanya pria pemilik alis rapi dan tebal tersebut. "Belum, Tuan." Farel kemudian mengangguk, lalu pergi ke kamarnya. Bukannya langsung mandi, ia malah melempar tubuhnya ke atas ranjang, kemudian memejamkan mata. Ia masih ingat hari di mana di kamar itu terjadi keributan besar antara dia dan Nita, apalagi kalau bukan masalah anak. Farel, anak satu-satunya dalam keluarga, tuntutan keturunan jelas mendesak dari mama dan papanya. Pria itu kemudian mengusap wajahnya dengan sebelah tangan, terlihat menyesal karena hal gila yang ia sepakati dengan sang istri, menyewa rahim lain, dan selama 9 bulan Nita akan pura-pura hamil di depan keluarga besar mereka. Brem, terdengar deru mobil. Dari suaranya, Farel yakin itu istrinya. Ia pun memilih mandi daripada menyambut kedatangan sang istri. Di luar rumah, Nita berjalan masuk diikuti oleh Aira di belakangnya. "Ayo masuk." Aira masuk dengan menundukkan wajah. Ada ketakutan masuk ke dalam rumah yang sangat besar itu. Bibi." Tap, tap, tap. Bibi berlari menghampiri. "Mas Farel sudah pulang?" "Sudah, Non." Siapkan kamar untuk gadis ini," titahnya. "Baik, Non." "Aira, kamu duduk di sini, saya temui suami saya dulu." Aira pun mengangguk. Mas." Sesaat kemudian Farel muncul dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Farel habis mandi, terlihat segar, seketika lelahnya tadi menghilang. "Mas, aku sudah membawa gadis itu ke rumah ini," ucap Nita antusias. Suaminya menatap dengan datar. Tidak ada wanita yang terlihat senang membawa wanita lain ke rumahnya. Nita benar-benar membuatnya tidak habis pikir. "Mas, cepat pakai pakaian, temui dia. Dia ada di depan. Aku keluar dulu." Farel yang masih pusing melihat kelakuan istrinya memilih diam. Beberapa saat kemudian, tap, tap, tap. "Nah, itu suami saya," seru Nita sambil menatap pria berbaju kotak-kotak yang melangkah ke arah mereka. Farel balik menatap, kemudian melirik pada sosok gadis yang duduk tidak jauh dari istrinya. Kebetulan Aira juga sempat mendongak, membuat mata mereka saling bertemu untuk sesaat. Ada rasa tidak suka saat pertama kali Farel menatap calon istri keduanya, wanita yang disiapkan oleh Nita untuk hamil anaknya. "Mas, kenalin, ini Aira. Dia yang aku ceritakan waktu itu." Nita memperkenalkan wanita yang akan menggantikan dia hamil. Sementara itu, Aira tertunduk tidak berani menatap lagi, sedangkan Farel, pria itu, langsung duduk di salah satu kursi yang ada di sana. "Aku sudah ceritakan semua syarat yang harus ia lakukan. Dia juga sudah menandatangani persetujuan untuk kontrak pernikahan ini. Untuk mempersingkat waktu, semuanya akan segera aku atur." Farel menatap tidak suka. Ia ingin menolak seperti sebelumnya, tapi Nita sangat gigih. Baginya tubuh sempurna jauh lebih penting daripada punya anak. "Sudah, aku lelah, aku mau istirahat," ucap Farel ketus. Kemudian meninggalkan dua wanita beda status tersebut, istri sah dan calon istri kontrak yang hanya digunakan untuk ibu pengganti saja. Setelah Farel pergi, Nita kemudian bicara pada Aira. "Itu tadi suamiku, ganteng kan? Tapi ingat, jangan pernah jatuh cinta."
Jangan pernah ada rasa sama suamiku itu. Kalau tidak, aku tuntut kamu, ancam Nita. Aira yang lugu dan polos hanya mengangguk. Ia paham tidak boleh ada hati meskipun akan hamil anak pria tersebut. Ya sudah, sekarang kamu ke kamar kamu. Pasti Bibi sudah siapin istirahat yang cukup. Besok jadwal kita padat. Terang Nita kemudian beranjak meninggalkan Aira. Ia pun masuk kamarnya, menyusul Farel yang sepertinya kesal dengan rencananya ini. Sayang, sapa Nita kemudian merangkul suaminya yang berdiri di balkon. Ia memeluk Farel dari belakang, mencoba merayu Farel agar melakukan apa yang ia mau. Bagaimana? Sekarang kamu puas membawa gadis itu ke rumah? Sindir Farel. Ia menyesap benda yang diapitnya dengan jari. Jelas sekali ia mempunyai beban pikiran yang berat saat ini. Ayolah Farel, jangan marah. Kemarin kamu sudah setuju, lusa akan aku urus pernikahan sirih kalian. Farel langsung menepis lengan Nita yang melingkar di pinggangnya. Sepertinya dia benar-benar marah pada istrinya. Terserah kamu, cetus Farel, kemudian berbalik. Dengan gusar ia masuk kamar, kemudian berbaring di atas ranjang. Kenapa dia sangat kesal sekali? Dia pikir hamil 9 bulan mudah dengan segala gejala yang ada. Ditambah lagi tidak bisa bebas ini itu. Emang enak. Belum lagi sakitnya pas mau lahiran. Hadeh, mending sewa rahim. Dengan santai, Nita berbalik, melepaskan semua pakaian dan pergi ke kamar mandi. Di kamar tamu. Malam ini Aira tidak bisa tidur di ruangan yang besar itu, apalagi hawa dingin karena AC. Mungkin besok pagi ia akan terserang flu karena kedinginan. Tidak biasa tidur di ruangan ber-AC, ia pun mencari remote dari benda putih yang dipasang di atas pintu tersebut. Setelah mendapat remote, ia mencoba menekan tombol di sana. Aira merasa lega setelah bisa mematikan benda yang bisa mengontrol suhu ruangan tersebut. Namun matanya masih belum bisa terpejam. Berkali-kali ia ganti posisi tidur, miring kanan, miring kiri, tapi matanya enggan diajak kompromi. Semakin mencoba untuk tidur, semakin ia terjaga. Sampai akhirnya hanya rebahan sambil menatap langit-langit kamar. Beberapa jam kemudian, gadis itu akhirnya terlelap. Aira tidur sambil memeluk guling. Gadis itu tidur tidak nyenyak. Terlihat dari wajahnya yang gelisah, dahinya mengkerut. Pasti dia kepikiran karena sebentar lagi perjanjian akan dilaksanakan. Sesuai permintaan Nita, lusa ia akan dinikahi oleh suami dari model cantik tersebut. Pagi hari, Nita menyuruh Bibi membangunkan gadis yang kemarin dia bawa dari kampung. Bi, tolong bangunin si Aira. Aira sudah bangun, Non. Tadi bantu saya masak juga. Oh, terus mana dia sekarang? Suruh ke sini. Baik, Non. Suruh cepat, titah Nita Gunawan. Tap, tap, tap. Bibi langsung bergegas sebelum nonanya itu marah. Tidak mau dipanggil nyonya, katanya terkesan tua. Nita lebih suka dipanggil nona karena ia merasa masih muda dan juga seorang top model. Tok tok tok, siapa yang mengetuk pintu? Tanya Aira dalam hati. Ia yang baru masuk kamar karena bingung mau apa, lantas berjalan ke arah pintu. Klik. Rah, dicari non Nita. Iya, Aira mengangguk kemudian keluar bersama Bibi. Gadis itu berjalan sangat hati-hati. Banyak pernak-pernik mahal di rumah tersebut. Guci besar setinggi badan membuat Aira berjalan penuh waspada. Ia yakin semuanya pasti harganya mahal. Sampai di meja makan, Nita langsung memberikan sebuah paper bag besar pada Aira, calon madunya. Pakai ini untuk pernikahan besok. Gadis itu menelan ludah, kemudian mengulurkan tangan untuk meraih pemberian dari Nita. Terima kasih, Nyonya.
No, jangan panggil saya Nyonya, saya tidak suka. Nita bingung, terus harus memanggil dengan sebutan apa. Panggil saja Nona seperti mereka, tambah Nita sembari melirik Bibi yang masih di sana. Sekarang kamu coba baju itu, tapi sepertinya sih pas, kata Nita lagi sembari memperhatikan bodi Aira. Baik non, permisi. Tap tap tap. Dari belakang mereka muncul sosok pria yang sudah memakai setelan jas yang rapi. Farel hendak sarapan bersama istrinya. Masih marah karena semalam Farel makan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sayang, kamu masih marah. Farel tidak menggubris, tetap makan, seolah istri di depannya tak kasat mata. Mas, panggil Nita yang kesal karena Farel yang cuek. Melihat istrinya memanggil dengan nada keras, Farel langsung meletakkan sendok dan garpu yang tadi ia pegang. Prang, dua benda itu sampai membentur piring. Kamu masih punya waktu sehari untuk membatalkan rencana gila itu, ketus Farel kemudian mendorong kursi dengan kakinya. Ia meninggalkan meja makan dengan marah. Kita sudah sepakat, kamu gak boleh menarik janji kamu ke aku. Sejak awal menikah, aku sudah bilang, kamu setuju kita gak punya anak dulu. Cecar Nita yang marah karena sikap Farel yang tidak ia sukai. Bagaimanapun juga, ia suka Farel yang lembut, sosok yang selalu mengiyakan apa maunya, tidak pernah melarang ini itu, selalu menurut pada Nita. 5 tahun, Nit. Kamu belum cukup bersenang-senang. Hanya karena takut tubuhmu rusak, kamu malah cari ibu pengganti. Teriak Farel membuat suasana seketika hening. Ini mimpi aku, Mas. Aku suka duniaku yang sekarang. Lalu apa gunanya kita menikah? Bentak Farel frustasi. Ia tidak habis pikir, istrinya sendiri yang menyuruh menikah kontrak untuk mendapat keturunan. Hanya demi kesenangan dunia, mengejar karir, Nita menutup nuraninya sebagai wanita. Kita menikah karena kita saling mencintai, tapi bukan berarti aku harus hamil. Ucap Nita masih merasa paling benar dengan solusinya sendiri. Muak dengan pertengkaran yang selalu terjadi, pertengkaran yang diisi dengan tema yang sama, Farel memilih pergi. Mas, panggil Nita karena suaminya pergi padahal ia belum selesai bicara. Nita gemas, ia kemudian masuk kembali. Niatnya sudah bulat untuk mempertahankan pernikahan tanpa hamil. Ia hanya harus menunggu gadis itu hamil. Sudah, maka masalahnya akan selesai. Farel tidak akan menuntut anak lagi. Apalagi ibu mertuanya. Semua akan beres sesuai rencananya yang sudah ia susun dengan matang.